Hari ini kita akan bicara mengenai teks laporan percobaan. Tahukah kalian apa itu teks laporan percobaan? Jadi, teks laporan percobaan adalah suatu bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena dari hasil pengamatan bertujuan menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang banyak. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan bersifat umum atau universal. Kedua, teks laporan percobaan lebih menekankan pada pengelompokan terhadap suatu hal yang dibahas. Yang ketiga, teks laporan percobaan memiliki hubungan antara yang dijelaskan dengan kualifikasi yang dijelaskan. Misalnya, objek yang diamati adalah planet Venus, maka dapat diklasifikasikan misalnya pengertian planet Venus, ukuran planet Venus, ciri-ciri planet Venus, dan sebagainya. Begitupun dengan kelelawar, misalnya yang diklasifikasikan adalah jenis kelelawar, ciri fisiknya, dan kebiasaan hidupnya. Nantinya, bagian-bagian yang telah diklasifikasikan akan dijelaskan secara rinci sehingga menjadi sebuah teks laporan. Venus merupakan planet yang letaknya paling dekat ke bumi, yaitu sekitar 42 juta kilometer. Oleh karena itu, planet ini dapat terlihat jelas dari bumi sebagai noktah kecil, sangat terang dan berkilauan menyerupai bintang pada pagi atau senja hari. Kadang-kadang Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, sehingga dinamakan bintang senja, bintang barat, atau bintang malam. Ada lagi yang menyebutnya bintang kejora. Jarak rata-rata antara Venus dan matahari adalah 108,2 juta kilometer. Selain karena letaknya paling dekat ke bumi, kecemerlangan Venus disebabkan oleh adanya atmosfer berupa awan putih yang menyelubungi planet. Atmosfer tersebut berfungsi memantulkan cahaya matahari yang diterimanya. Diameter Venus kira-kira 12.100 km. Sekali beredar mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 224,7 hari di bumi. Dibulatkan menjadi 225 hari. Sementara itu, kala rotasi planet Venus adalah 243 hari. Di sini terlihat bahwa planet ini lebih cepat mengitari matahari daripada berputar pada porosnya. Hal aneh ini adalah arah rotasinya yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain, yaitu dari timur ke barat. Planet Venus memiliki massa 492 kali 1022 kg, sedangkan massa jenis Venus adalah 5.200 kg per meter kubik. Gravitasi Venus adalah 8,918 meter per second kuadrat. Planet Venus tidak memiliki satelit, karena planet ini lumayan dekat dengan matahari sehingga pada siang hari suhunya mencapai 477 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya tetap tinggi karena panas yang diterimanya tertahan atmosfer. Salahnya, kita mengenal apa itu kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang sempurna yang berasal dari ordo Chiroptera. Satwa ini memiliki lebih dari 1.400 spesies di dunia dan 239 spesies diantaranya berada di Indonesia. Kelelawar memiliki habitat alami di gua, hutan, bahkan di lingkungan sekitar kita. Kalau di perkotaan, biasanya kelelawar akan hinggap di loteng atau atap bangunan. Kelelawar disebut sebagai hewan nokturnal, yang artinya hewan ini tidur di siang hari dan berburu makanan di malam hari. Karena itu, kelelawar memiliki kemampuan observasi yang sangat baik dalam kondisi gelap. Kelelawar pemakan buah memiliki penglihatan yang tajam dan indera penciuman yang sangat baik. Sedangkan kelelawar pemakan serangga memiliki kemampuan ekolokasi dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang berasal dari hidung dan mulutnya untuk mencari mangsa. Yang unik, kelelawar memiliki cara tidur dengan menggantung terbalik menggunakan kedua kakinya.
Karena warnanya yang hitam atau abu-abu, kelelawar sering disebut hewan yang kotor. Ternyata sebaliknya, kelelawar termasuk hewan yang bersih karena rajin membersihkan tubuhnya secara teratur. Kelelawar diduga merupakan salah satu reservoir alami atau tempat berkembang biak agen penyakit yang dapat berpindah ke manusia. Hal ini dapat dijelaskan melalui istilah zoonosis. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, fungi, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Namun jika kita tidak berinteraksi secara langsung dan mengganggu atau merusak habitatnya, maka potensi untuk tertular penyakit dari hewan tersebut sangat kecil. Selain itu, kelelawar juga memiliki manfaat bagi kehidupan. Kelelawar dapat menjaga keseimbangan ekosistem, membantu membasmi hama pertanian bagi para petani, mengendalikan populasi serangga yang berpotensi sebagai vektor penyakit, dan membantu penyerbukan bunga berbagai tanaman buah. Kelelawar merupakan bagian dari rantai kehidupan manusia, maka diperlukan kesadaran bersama semua pihak untuk melestarikannya demi kehidupan yang lebih baik. Dengan menjaga alam, berarti kita juga menjaga kehidupan.